Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irmayanti Widi Astuti dari kelas 5B dengan NIM 121208050 akan mempresentasikan tugas analisis artikel jurnal yang berjudul Developing Group Worthy Equitable in Class Activities to Empower Students to Recognize and Develop Their Talents by Practicing Science dengan autornya Carmen Bustos Work, Jennifer, dan teman-temannya. Kemudian jurnalnya dari Journal of Chemical Education. Kemudian pertanyaan nomor 2, tuliskan apa yang menjadi permasalahan pokok pada artikel tersebut. Permasalahan pokok dalam artikel ini adalah bagaimana mengembangkan aktivitas kelompok yang adil di dalam kelas untuk memperdaya siswa dalam mengenali dan mengembangkan bakat mereka melalui praktik ilmu pengetahuan. Kemudian nomor 3, mengapa permasalahan tersebut penting diteliti? Nah, karena memberdayakan siswa untuk mengenali dan mengembangkan bakat mereka melalui praktik ilmu pengetahuan yang merupakan hal yang krusial dalam pendidikan. Dengan adanya aktivitas kelompok yang adil di dalam kelas, siswa dapat merasa lebih termotivasi dan memiliki terhadap pembelajaran. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu mengatasi kesenjangan dalam partisipasi dan prestasi siswa, terutama bagi siswa yang biasanya tidak menganggap diri mereka mahir dalam STIM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Nomor 4, rumusan masalah atau tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelompok yang adil di dalam kelas untuk memperdayakan siswa dalam mengenali dan mengembangkan bakat mereka melalui praktik ilmu pengetahuan. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi siswa dalam STIM, terutama bagi siswa yang biasanya tidak menganggap diri mereka mahir dalam bidang tersebut. Kemudian nomor 5, jelaskan kerangka teoritik yang mendukung permasalahan pada artikel tersebut. Kerangka teoritik yang mendukung permasalahan pada artikel ini adalah konsep mengembangkan aktivitas kelompok yang adil di dalam kelas untuk memberdayakan siswa dalam mengenali dan mengembangkan bakat mereka melalui praktik ilmu pengetahuan. Nah, teori ini didukung oleh STIM seperti satu, pendekatan pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Pendekatan ini menekankan pada pemberian tugas-tugas yang autentik dan relevan bagi siswa sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan maupun berpikir kritis dalam mempermecahkan masalah. Kemudian nomor 2 itu ada pendidikan yang inklusif. Nah, konsep ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif yang dimana semua siswa merasa diterima dan dihargai dengan adanya aktivitas kelompok yang adil. Siswa yang biasanya merasa tidak mampu dalam STIM dapat merasa termotivasi dan memiliki terhadap pembelajaran. Kemudian nomor 3 ada peningkatan partisipasi dalam prestasi siswa dengan memberdayakan siswa melalui aktivitas kelompok yang adil. Nah, diharapkan partisipasi dan prestasi siswa dalam STIM ini dapat meningkat. Nah, untuk mengatasi kesenjangan dalam partisipasi dan prestasi siswa, terutama bagi siswa yang biasanya tidak menganggap dirinya mereka mahir dalam STIM. Kemudian, ada peningkatan sense of belonging, belonging, belonging. Konsep ini menekankan pentingnya siswa merasa memiliki dan termotivasi dalam lingkungan belajar. Dengan adanya aktivitas kelompok yang adil, siswa dapat merasa lebih termotivasi dan memiliki terhadap pembelajaran STIM. Dengan mengacu pada kerangka teoretik ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aktivitas kelompok yang adil di dalam kelas untuk memperdayakan siswa dalam mengenali dan mengembangkan bakat mereka melalui praktik ilmu pengetahuan. Kemudian nomor 6, identifikasi bagaimana metode atau desain dan prosedur langkah-langkah penelitian dilakukan. Nah, yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan, yang dimana penelitian mengidentifikasi kebutuhan untuk mengembangkan aktivitas kelompok yang ada di dalam kelas untuk memberdayakan siswa dan mengenai pengembangan bakat mereka melalui praktik ilmu pengetahuan. Yang kedua ada pengembangan aktivitas kelompok.
Penelitian mengembangkan 45 aktivitas kelompok yang didasarkan pada data dan pemikiran kritis. Aktivitas ini terorganisir dalam 3 area utama: kimia, pengantar materi, pengukuran, dan perubahan. Nah, setiap aktivitas difokuskan pada pertanyaan utama dengan hasil pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian, aktivitas juga dilengkapi dengan catatan instruktur yang menjelaskan cara implementasi dalam berbagai waktu dan modus pembelajaran. Kemudian menggunakan data dan informasi dalam aktivitas kelompok, siswa menggunakan data untuk menyelidiki pertanyaan yang diajukan dan mengembangkan pemahaman tentang konsep kimia yang relevan. Data yang digunakan bervariasi dalam setiap aktivitas. Kemudian yang keempat ada pengembangan inklusif. Nah, aktivitas kelompok ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif yang dimana semua siswa merasa diterima dan dihargai, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian nomor 5 ada evaluasi dan revisi. Nah, yang terakhir itu setelah pengembangan aktivitas kelompok atau penelitian melakukan evaluasi dan revisi berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari pilot dan hasil penelitian sebelumnya. Nah, tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa aktivitas kelompok ini tuh benar-benar efektif dalam memberdayakan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif atau tidaknya. Kemudian yang ketujuh ada identifikasi bagaimana bentuk atau jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih dan bagaimana data-data dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Nah, yang pertama itu indikator yaitu yang dipilih yaitu ada tes. Nah, penelitian menggunakan tes untuk mengukur pemahaman siswa tentang konsep-konsep kimia yang terkait dengan aktivitas kelompok. Nah, tes ini mencakup pertanyaan yang diuji pemahaman siswa tentang konsep-konsep. Yang kedua ada observasi. Penelitian melakukan observasi terhadap interaksi siswa dalam kelompok saat mengerjakan aktivitas. Nah, observasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana siswa terlibat dalam diskusi dan berkontribusi dalam kelompok. Yang ketiga itu ya, terakhir ada mengisi kuesioner. Penelitian menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data-data siswa tentang persepsi siswa terhadap aktivitas kelompok yang dilakukan. Kuesioner Kuesioner ini mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang tingkat kepuasan siswa terhadap aktivitas kelompok atau tingkat partisipasi siswa, dan peningkatan pemahaman mereka dalam ilmu pengetahuan. Kemudian, nah, hasil dari tes observasi, tes, dan kuesioner ini digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dan mengevaluasi efektivitas dari pengembangan aktivitas kelompok yang adil. Kemudian bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan. Nah, yang pertama itu ada analisis kuantitatif, yang dimana data dari tes dan kuesioner dianalisis secara kuantitatif menggunakan metode statistik. Nah, penelitian menggunakan perhitungan statistik seperti mean, median, dan persentase untuk menganalisis hasil tes kuesioner. Kemudian ada analisis kualitatif, data dari observasi dan tanggapan siswa dalam kuesioner dianalisis secara kualitatif. Nah, penelitian melakukan analisis tematik terhadap data kualitatif untuk mengidentifikasi pola atau tema dan tren yang muncul dari tanggapan siswa. Yang ketiga ada analisis perbandingan, yang dimana peneliti melakukan analisis perbandingan antara kelompok siswa yang menggunakan aktivitas kelompok yang adil dengan kelompok siswa yang tidak menggunakan aktivitas tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan dalam partisipasi, prestasi, dan pemahaman siswa antara kedua kelompok tersebut. Kemudian, bagaimana deskripsikan temuan dan kesimpulan dari penelitian? Dalam penelitian ini, temuan utama adalah bahwa pengembangan aktivitas kelompok yang adil di dalam kelas dapat memberdayakan siswa dalam mengenali dan mengembangkan bakat mereka melalui praktik ilmu pengetahuan. Nah, hasil analisis dan menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan aktivitas kelompok ini memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi, prestasi yang lebih tinggi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep kimia dibandingkan siswa yang tidak menggunakan aktivitas tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa aktivitas kelompok dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Siswa melaporkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap aktivitas kelompok ini dan merasa lebih percaya diri dalam berkontribusi dalam kelompok.
Kemudian berdasarkan temuan ini, kesimpulan peneliti ini adalah bahwa pengembangan aktivitas kelompok yang adil di dalam kelas dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan partisipasi, prestasi, dan pemahaman siswa dalam STIM, terutama bagi siswa yang biasanya tidak menganggap diri mereka mahir dalam bidang tersebut. Aktivitas kelompok ini juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Oleh karena itu, disarankan agar pendidik dan mengembangkan kurikulum mempertimbangkan penggunaan aktivitas kelompok yang adil sebagai bagian dari strategi pembelajaran STIM yang aktif. Kemudian, ada bagaimana manfaat yang dapat Anda peroleh dari artikel tersebut untuk inspirasi rencana penelitian Anda. Dalam artikel ini atau jurnal ini, saya dapat memperoleh beberapa manfaat yang dapat menjadi inspirasi untuk rencana penelitian saya. Yang pertama, mengembangkan aktivitas kelompok yang adil, karena artikel ini memberikan wawasan tentang pentingnya mengembangkan aktivitas kelompok yang adil dalam meningkatkan partisipasi, prestasi, dan pemahaman siswa dalam STIM. Nah, untuk merancang aktivitas kelompok yang adil dalam penelitian saya. Kemudian yang kedua ada peningkatan lingkungan belajar inklusif ini. Menunjukkan bahwa aktivitas kelompok yang adil dapat menciptakan lingkungan belajar inklusif di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Kemudian ada menggunakan instrumen dan metode pengumpulan data. Nah, artikel ini memberikan contoh instrumen dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian seperti tes, observasi, kuesioner untuk mengukur indikator dan aspek yang saya pilih. Kemudian, analisis data kuantitatif maupun kualitatif, menjelaskan tentang menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam mengolah data penelitian, sehingga saya dapat menggunakan metode analisis yang serupa untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian saya. Mungkin cukup sekian presentasi analisis artikel jurnal saya. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.